Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang menyeru kepada Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana pokok intinya adalah untuk kita umatnya, agar kita bersabar terhadap orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat status sosialnya seperti apa. Sebab memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda-beda. Dari agama saja kita sudah berbeda. Kemudian dari warna kulit pun berbeda. Demikian pula status sosial kita di tengah-tengah masyarakat. Allah ciptakan kita dengan sangat berbeda. Ada yang berpangkat, ada pula yang rakyat biasa. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang tampan, ada yang biasa saja. Ada yang terkenal dan ada yang tidak masyhur. Semua yang ada di hadapan kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti jika kita merendahkan, memalingkan wajah kita dari mereka, meremehkan mereka, sama dengan kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan mereka semua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, pernah suatu ketika seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabatnya, "Ma taquluna fi hadzal rajul?" Apa pendapat kalian wahai sahabatku tentang laki-laki yang barusan lewat? Apa kata sahabat? "Hadza min asyrafin nas." Ya Rasulullah, yang lewat tadi itu adalah kalangan terhormat, orang terpandang. "Hadza hariyun in khataba ay yukhattaba." Bagaimana terpandangnya orang yang lewat tadi itu, sampai sahabat menggambarkan orang ini ya Rasulullah sangat layak kalau dia melamar ayyu khattaba, maka orang akan menerima lamarannya. Wa in syaffa'a ayyu syaffa'a, kalau dia minta tolong, orang akan berlomba-lomba menolongnya. Wa in qala ayyusma'a liqauli, kalau dia berkata, berbicara, orang akan mendengarkan apa yang dia sampaikan. Saking terpandangnya orang ini. Kira-kira kalau ada orang yang berpangkat, kaya, tampan, pendidikannya tinggi, cerdas, kemudian seterusnya melamar seorang wanita, kecil kemungkinan wali dari wanita itu menolak lamaran laki-laki seperti ini, saking terpandangnya. Begitu pula kalau ada orang yang hebat, orang yang kaya, orang yang berpangkat minta tolong, demikian pula banyak yang segera menolong.
Kalau berbicara, orang terkenal kalau berbicara, meskipun yang disampaikan itu hal yang biasa, tapi bisa menjadi luar biasa karena yang menyampaikan orang terkenal. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun terdiam, tidak memberikan komentar dari jawaban sahabat. Kemudian jamaah sekalian, wa marra rajulun akhar, tiba-tiba laki-laki yang lain lewat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma taquluna fi hadha? Nabi pun bertanya, bagaimana pendapat kalian sahabatku tentang orang yang kedua yang lewat ini? Maka para sahabat menjawab, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, hadza min fuqara'il muslimin. Yang barusan lewat itu hanya orang fakir, hanya orang miskin. Sahabat menggambarkan, hadza hariyun in khataba lam yunkah. Orang yang seperti tadi ya Rasulullah, kalau dia melamar seorang wanita, maka wali dari wanita tidak akan menerima, saking miskinnya. Wa in syafa'a la yusyaffa. Kalau orang miskin minta tolong, sedikit orang menolongnya. Kalau dia minta tolong ya Rasulullah, orang tidak akan menolong, karena apa yang dia peroleh dari pertolongannya itu. Berbeda dengan menolong orang yang punya jabatan. Bisa jadi kita dapat jabatan. Menolong orang yang kaya, kita akan mendapatkan hasil dari pertolongan itu. Bisa jadi sedekah dari orang kaya. Kemudian jamaah sekalian, wa in qala la yusma'u liqauli. Kalau dia berbicara ya Rasulullah, orang tidak akan mendengarkan apa yang dia sampaikan, karena orangnya bukan orang terkenal, bukan orang kaya, bukan orang berpangkat, malah dari fuqara'il muslimin, dari orang-orang yang fakir saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hadza khairun min mil'il ardi misla hadza. Orang yang miskin tadi atau orang yang kedua tadi, kata Rasulullah, itu lebih baik ketimbang orang yang pertama atau orang yang terkenal. Meskipun seisi dunia ini, kata Rasulullah, dipenuhi seperti orang-orang yang pertama. Bagaimana Islam melihat seseorang bukan dari penampilan. Memang di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan strata sosial atau status sosial kita di tengah masyarakat. Kemudian di dalam hadis lain, Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu itu pernah menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtajjatil jannatu wan nar. Pernah surga dan neraka saling beradu argumen. Saling beradu argumen siapa yang paling bangga, siapa yang paling hebat. Faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Maka neraka dengan bangganya berkata, wahai surga, di dalamku adalah orang-orang penguasa yang diktator, yang zalim, wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Wa qalatil jannah, sementara surga pun tidak mau ketinggalan. Surga pun berkata dengan bangganya, fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum. Wahai neraka, di dalam perutku, di dalamku adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan orang-orang Islam. Faqadallahu bainahuma, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengadili keduanya. Allah pun berfirman, innakil jannah rahmati arhamu biki man asya. Wahai surga, engkau adalah rahmatku dan aku menyayangi siapapun yang aku kehendaki. Wa innakin nar azabi,
dan engkau wahai neraka adalah azabku. Wa u'adzibu biki man asya'u, saya pun akan menyiksa siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, Allah pun berfirman, dan untuk kalian berdua aku akan penuhi kalian dengan manusia. Hadis ini jamaah sekalian menggambarkan betapa neraka dengan sombong mengatakan bahwa di dalamnya adalah orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya jabatan, penguasa-penguasa, tapi dalam tanda kutip diktator, dia zalim. Kemudian yang kedua, al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Siapakah yang sombong itu? Batarul haqq wa ghamtun nas, orang-orang yang menolak kebenaran. Ketika disampaikan kebenaran, hatinya berpaling, hatinya meremehkan kebenaran itu. Wa ghamtun nas, dan orang yang suka meremehkan orang lain, melihat orang lain dari status sosialnya, dari pangkatnya, dari penampilannya, gaya hidupnya, dan seterusnya, yang tidak selevel dengan dia, tidak layak untuk menjadi sahib atau kerabatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pernah juga suatu ketika ada seorang wanita yang profesinya, pekerjaannya taqumul masjid, suka menyapu masjid, membersihkan masjid. Ketika wanita ini meninggal, ternyata berita kematiannya tidak disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, mana wanita yang suka menyapu membersihkan masjid ini? Para sahabat menyampaikan, sudah meninggal ya Rasulullah. Afala adantumuni, kenapa kalian tidak memberi kabar kepadaku? Mungkin saat itu sahabat melihat wanita itu hanya tukang sapu, sehingga tidak penting untuk disampaikan kepada Rasulullah atas kematiannya. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala kuntum adantumuni, apakah kalian tidak memberitahuku? Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Qala faka'annahum saggaru amraha. Sahabat menyampaikan seakan-akan sahabat itu mengecilkan urusan wanita ini, meremehkan wanita tadi yang hanya sebagai tukang sapu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalluni ala qabri fadalluhu. Maka Nabi berkata kepada sahabat, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ditunjukkanlah, dan Rasulullah sholat di atas kuburan orang atau wanita tadi yang hanya profesinya sebagai tukang sapu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari ayat dan beberapa hadis yang kita dengar bersama, Islam mengajarkan kita bahwa tidak layak seorang muslim meremehkan, merendahkan orang lain, meskipun orang yang kita rendahkan itu tidak seagama dengan kita. Karena di dalam sebuah hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung dari akhirnya, bukan dari saat sekarang. Bisa jadi orang yang kita rendahkan saat ini, saat menjelang akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, dan dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Banyak diceritakan dalam hadis bahwa ada orang yang beramal seakan-akan dia sudah dekat dengan surga, sampai-sampai jaraknya dengan surga tinggal sejengkal, tapi di akhir hayat dia melakukan satu kesalahan dan dia mati dalam keadaan seperti itu. Salah satu komentar ulama, penjelasan ulama, tahqiq ulama dalam hadis ini adalah karena orang tersebut riya dalam beramal. Yang kedua, karena orang tersebut meremehkan orang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala berbuat adil kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, senantiasa menjaga kita, menjaga hati kita, sehingga kita selalu memandang orang-orang sekitar kita semua adalah makhluk Allah yang patut kita muliakan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.